Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelumnya kami mohon maaf ya, baru upload video lagi. Harus dimaklum lah ya, kita pun ya harus liburan juga, harus pulang kampung juga, harus bertemu sanak saudara juga, terima tamu juga. Jadi ya harus dimaklumin lah ya. Nah, tapi apa yang kami perhatikan yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini, khususnya saat masuknya bulan April, ini tuh sedikit menunjukkan kalau masih banyak netizen kita yang ilmu pengetahuan sosial dan pemahaman informasi ternyata masih banyak yang rendah ya, atau istilah kasarnya, ternyata masih banyak ya netizen kita itu yang SDM-nya masih rendah ya. Kami nggak lagi nyudutin atau ngeledek lo ya, cuman ini sebagai apa ya, fakta yang kami temukan selama beberapa hari ini masuk bulan April di kala kami off ya di YouTube ya. Kami menemukan beberapa artikel ataupun beberapa postingan di Instagram maupun di media sosial manapun soal berita-berita yang membuat heran, membuat heboh, membuat penasaran netizen, seolah-olah para netizen kita ini masih banyak yang kegocek lo ya. Contohnya gini deh, ada berita soal Sintayong yang katanya balik lagi ke PSSI sebagai direktur teknik. Ada juga berita soal Patrick Kluivert yang dipecat. Ada juga berita soal klub Liga 1 yang pemainnya pindah ke klub Anu. Ada juga berita klub Liga 1 pemainnya yang katanya meninggalkan klub tersebut. Ada pelatih yang masuk ke klub Anu dan lain-lain, dan semuanya bikin heboh. Itu ternyata di kolom komentar masih banyak yang antusias, masih banyak yang percaya. Padahal kalau kalian perhatikan, kalau kalian cermat, setiap postingan-postingan yang bikin heboh selalu ada apa ya, keterangannya, entah itu di gambarnya, entah itu di deskripsinya, entah itu di captionnya, pasti ada tulisan yang namanya April Mop. Mungkin mereka yang baca pun udah ngeliat, udah baca tulisan April Mop, tapi mereka nggak tahu apa sih April Mop itu. Dikiranya April Mop ya April Mop bulan April biasa, bukan. Jadi April Mop itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang budaya barat sana nih untuk memberikan sebuah apa ya, prank lah istilahnya gitu di awal bulan April. Jadi kami jelasin ya, semua berita-berita yang beredar, yang bikin heboh, yang bikin penasaran, yang bikin kayak kontroversi, kayak aneh, itu semuanya kalau ditulisnya di awal bulan April, tanggal 1 sampai 4 April, itu pasti ada tulisan April Mop. Itu yang namanya tulisan April Mop, postingan itu berarti cuma prank alias bohong. Tapi inilah realita Indonesia, realita pendidikan di Indonesia. Dia yang nggak tahu arti April Mop, tapi ketika komentar malah dia yang nyolot, malah marahan dia, dikasih tahu dia nggak nerima. Inilah yang buat kami tuh miris dengan kualitas pendidikan dan ilmu sosial di Indonesia. April Mop aja kalian nggak tahu, malah kalian sewot sendiri. Salah satu contoh ada di akun Instagram seperti ini ya, yang menuliskan apa ya, hatur nuhun untuk beberapa pemain Persib dan pelatih Persib. Itu di kolom komentar banyak banget ya orang-orang atau netizen yang dia ini sebenarnya nggak paham, dia ini ndablek, dia ini on, tapi malah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Padahal si adminnya sudah nulis April Mop, tapi dia nggak ngerti apa itu April Mop. Makanya di sini kami jelaskan, kalau ada postingan di tanggal 1 sampai 4 April yang kira-kiranya itu nyeleneh ataupun bikin heboh, bikin penasaran, nggak masuk akal nih postingan. Lihat seksama apakah ada tulisan April Mop atau tidak. Ketika ada tulisan April Mop, itu cuma tulisan atau postingan prank alias postingan bercandaan. Paham ya? Makanya di sini kami jelaskan. Jadi kami jelasin ya, itu semuanya April Mop. Sintayong balik lagi ke PSSI, Patrick Kluivert dipecat, inilah itulah semuanya. Kalau ada tulisan April Mop itu berita bohong. Jadi kalian pintar-pintarlah mencerna berita lah, banyakin ngebaca ya daripada ngedengerin omongan orang.
Kita ke timnas Indonesia. Nah, kita kan tahu kan, timnas Indonesia itu kan belum tentu nih, belum tahu nih kita nih, apakah timnas Indonesia itu akan gagal atau enggak di round 3. Tapi, ini di media massa udah banyak banget bertebaran skema andai Indonesia masuk ke round 4. Kami akan jelasin sama kalian di sini ya. Round 3 itu adalah round terakhir yang paling ringan loh ya. Sebab di round 3 Indonesia itu masih melakoni atau melawan berbagai tim, atau istilahnya poin yang akan didapat Indonesia di round 3 itu akan semakin banyak. Yang artinya kesempatan timnas untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu semakin terbuka lebar itu di round 3. Tapi kalau timnas Indonesia masuk ke round 4, ini akan menjadi sebuah malapetaka. Sebab di round 4 ini lawannya tim-tim kelas Asia besar seperti Asia Tengah, Timur Tengah, dan lain-lain. Dan di round 4 ini cuma akan ada 2 grup, dan masing-masing grup hanya diisi oleh 3 tim. Dan cuma 1 yang lolos. Sementara runner-up tiap grup itu cuma diambil 1, dan itu masuk ke round 5. Dan round 5 inilah hal yang paling sulit akan terjadi. Karena di round 5 ini lawan yang akan dihadapi bukan lagi tim-tim Asia, tapi tim-tim dunia. Dan di round 5 ini adalah babak playoff, semuanya dicampur. Ada berapa tim ya? Kalau nggak salah itu ada 8 tim ya yang ada di round 5 ini. Dan cuma 2 yang lolos, otomatis sisanya gugur semua. Jadi kalau buat kami pribadi, ketika ada orang yang berkata, walaupun tidak lolos round 3 kan masih ada round 4. Buat kami itu adalah sebuah statement yang bodoh. Sebab di round 4 itu lebih berat. Makanya ketika timnas Indonesia diberi kesempatan berada di round 3, harusnya di round 3 ini dihabisin semua biar kesananya nggak ngap-ngapan. Tapi ya inilah, ketika sepak bola ini udah menjadi sepak bola politik, ketika duit udah berbicara, selain menghilangkan akal sehat juga akan menghilangkan logika. Betul, memang faktanya tiap pertandingan timnas Indonesia itu pasti akan menduduki top ranking rating TV dunia, di mana setiap pertandingan timnas Indonesia pasti akan menghadirkan pundi-pundi uang miliaran rupiah di seluruh dunia. Jadi gini, kami jelasin, yang ada di otak para mafia bola ini gini nih, mereka pasti akan mikir gini, waduh, Indonesia di round 3 aja itu penontonnya bejubel dan hadirkan uang yang seanu miliar nih buat kita. Gimana kalau timnas Indonesia ini masuk ke round 4 ya? Pasti kan penonton tuh lebih deg-degan nih, dan pastinya ini jumlah penonton akan makin banyak nih. Yang tadinya kita dapat semiliar ya kita dapat 2 kali lipat dong kalau Indonesia masuk ke round 4. Ya udah, kita bikin masuk ke round 4 deh. Apalagi kalau timnas Indonesia masuk ke round 5 ya. Ini kan bisa 3 kali lipat nih keuntungan kita yang dapat dari rating penonton nih. Kan penonton pasti akan lebih deg-degan kalau lihat timnas Indonesia main di round 5. Jadi di sini kita harusnya sadar jika Indonesia itu yang dilihat itu bukan soal permainannya, tapi hanya penontonnya yang dilihat. Dan ini sebuah fakta dan realita. Mau contoh, kalau timnas Indonesia ingin main cantik, memiliki sebuah permainan yang khas, memiliki sebuah permainan yang punya ciri khas, yang enak ditonton, ngapain Sintayong dipecat dan menggantinya dengan Kluivert yang gaya permainannya masih acak-acakan? Sebab ya kami udah jelasin, seandainya Sintayong tetap dipertahankan dengan permainan yang enak dari Sintayong dan Indonesia lolos dari round 3, ya otomatis mereka rugi. Waduh, kelar deh. Indonesia udah nggak main lagi di Piala Dunia. Habis deh pemasukan kita dari tontonan TV, rating TV. Betul dong, dan itu sebuah realita dan fakta. Makanya ya seharusnya apabila orang-orang petinggi-petinggi
timnas Indonesia, petinggi-petinggi federasi benar-benar ingin membuat sebuah prestasi, benar-benar ingin meloloskan timnas Indonesia, harusnya nggak ada alasan lagi. Di 2 laga sisa, habisin lawan Cina dan Jepang, harus menang, nggak peduli apapun caranya. Itu baru bisa dilihat mereka benar-benar menginginkan timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Tapi kalau tidak, mereka berarti bermain dengan yang namanya rating penonton. Lanjut kita ke berita klub ya. Pelatih asal Italia Giovanni Constantino ini dikabarkan akan melatih salah satu klub Liga 1, dan kabarnya klub itu adalah klub tim promosi dari Liga 2 musim ini. Apakah itu PSIM, apakah itu Bayangkara ataupun Persijap Jepara. Nah, harusnya kalian di sini udah bisa nebak ya, si Giovanni ini akan kemana ya. Kalau ke Persijap kayaknya nggak mungkin, karena udah ada WCP alias Widodo Ceputro. Sementara WCP ini kalaupun dia melatih di Liga 1 ya masih sah, karena memang memiliki lisensi untuk syarat di Liga 1. Kalau ke PSIM Jogja kayaknya pun akan sulit. Kenapa? Sebab PSIM Jogja kabarnya sudah sepakat dengan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Kalaupun dengan Tavares gagal, kabarnya PSIM akan mengalihkan buruannya ke pelatih Persib Boyan Hodak. Sementara Bayangkara FC saat ini dilatih oleh Hanim Sugianto, yang otomatis dia ini nggak mungkin melatih di Liga 1 karena terganjal lisensi. Dan Bayangkara FC ini adalah salah satu tim yang selalu out of the box deh kalau milih pelatih. Jadi ya kemungkinan besar si Giovanni ini akan ke Bayangkara FC. Tapi ya kita nggak tahu, kita lihat nanti aja. Dari Persis Solo terancam degradasi musim ini, dan ini justru akan membuat striker nasional Indonesia atau timnas Indonesia Ramadan Sananta ini akan terancam posisinya kalau harus turun ke Liga 2. Maka demi menyelamatkan karirnya Ramadan Sananta, kabarnya Sananta ini akan dipindahkan atau akan pindah klub. PSIM Jogja kabarnya tim yang terdepan yang mengajukan tawaran pada Sananta, meskipun ada tim-tim lain yang juga ajukan tawaran kepada Sananta seperti Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Arema. Makanya kita akan tunggu apakah Ramadan Sananta akan ke PSIM musim Jogja. Apalagi kalau mungkin misalnya ya Bernardo Tavares ataupun Boyan Hodak yang ke PSIM, ya otomatis ya Sananta ke PSIM. Karena ya mau nggak mau Sananta ya akan ketemu lagi dengan mantan pelatihnya kalau Bernardo Tavares ya. Dari PSM Makassar menang tipis 1-0 dari klub asal Vietnam Chong Am di semifinal leg 1 Shopee Cup. PSM itu cuma butuh imbang ya saat leg kedua nanti di kandangnya Chong Am untuk masuk ke final. Tapi lucunya, meskipun mereka masuk atau menang dan berpeluang masuk ke final Shopee Cup, tim ini tuh malah diterpa masalah lagi. Dan kembali lagi PSM ini kena namanya sanksi registration ban FIFA selama 3 periode. Lucu banget ya. Timnya ini lagi masalah keuangan, lagi kena registration ban, tapi kok mainnya Spartan gitu ya. PSM ini jadi salah satu tim yang paling banyak permasalahannya di NDRC FIFA. Makanya mereka kena registration ban-nya 3 periode, yakni soal hutang gaji atau tunggakan gaji, lalu juga hutang ke pemain, ke pelatih, dan juga hutang transfer, lalu juga masalah transfer ilegal. Selain PSM Makassar, ada Persik Kediri, ada Kalteng Putra, Sada Sumut, dan Persiwa Wamena yang juga masih berkutat dengan registration ban. Dan ini cuma dirilisnya bulan ini loh ya, karena bulan Mei nanti akan dirilis lagi dan kemungkinan akan bertambah tim-tim asal Indonesia yang kena registration ban. Sebab ada PSIS Semarang dan Persija Jakarta yang sudah dilaporkan, udah masuk laporannya ke FIFA. Tinggal tunggu investigasi apakah 2 tim ini menyelesaikan sebelum registration ban ini keluar atau tidak. Dari Persib Bandung, jika Persib juara musim ini, buat kami dengan kondisi yang dialami Persib saat ini adalah sebuah keajaiban. Kenapa tidak coba? Persib di sisa 7 laga ini semakin keropos.
Contoh lawan terdekat yang di Borneo FC aja itu sejumlah pemain itu diragukan tampil loh ya. Maklok dan Edo udah pasti nggak tampil karena akumulasi. Dado, Febri ini masih diragukan. Dimas Derajat, Ferdi juga masih diragukan. DDS malah cedera dan nggak tahu kapan sembuhnya. Ditambah yang terbaru, Gerven Kastaner pun cedera di Kurakau. Padahal kita tahu loh ya, Persib itu kalau pemain intinya satu aja hilang, maka tim ini akan acak-acakan. Maka ini akan semakin membuat kami ini bertanya-tanya, apakah settingan 2018 akan terulang di mana Persib memimpin klasemen tapi justru gagal juara. Bahkan sekelas Ciro Alves aja sudah meragukan atau mulai ragu loh ya, bagaimana apakah Persib ini akan juara atau tidak. Nah, dengan kondisi yang seperti ini akhirnya kan menimbulkan pertanyaan, ini para pemain Persib kok tiba-tiba cedera ya? Ada apa? Apakah ini disengaja? Ada oknum yang minta ke pemain agar ya pura-pura cedera atau gimana lah? Atau tiba-tiba mereka ini cedera atau apa, nggak tahu. Sebab ya kalau yang menggembosi itu LIB atau Komdis ya akan ketahuan kalau zaman sekarang, karena ya netizen kita itu sekarang lebih pintar. Makanya mungkin lo ya digunakanlah cara lain seperti pemainnya yang disetting agar entahlah itu tiba-tiba cedera lah, inilah, itulah, entahlah. Ada Persib tim lain mau udah sibuk nyari calon pemain baru. Persib malah disibukin sama pemain yang cedera. Tapi Persib mah masih mending ya sibuknya sama pemain cedera. Ada tuh tim yang lagi sibuk nyari duit buat nutupin hutang pemain dan nutupin bagaimana caranya biar nggak kena sanksi registration ban.